Sepang tuh bagus banget guys. Ada nyampe sini tuh ngerasa kayak Mandalika tuh jauh banget ya. Wih. Maksudnya ya Sepang tuh jauh lah kalau mau compare sama Mandalika. Jujur sebagai Yo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti yang kita tahu bersama-sama beberapa hari yang lalu itu ya, MotoGP sudah digelar di Sepang, Malaysia geng. Dan ramai sekali fans MotoGP dari Indonesia yang datang langsung di sirkuit Sepang, Malaysia geng. Beritanya ada Cak? Ada dong ya. Nah seperti ini geng ya, seperti yang tertera di layar kalian masing-masing ya. Jadi ini video-video saya kumpulkan dari YouTube ya. Nah yang pertama ini dari channel Sindo News ya. Fans MotoGP asal Indonesia mulai ramaikan sirkuit Sepang jelang race GP Malaysia 2024 ya. Oh, sangat antusias sekali fans MotoGP asal Indonesia, geng. Lalu berita selanjutnya ini ada iNews. Fans MotoGP asal Indonesia ramaikan sirkuit Sepang, ya. Oke. Lalu berita selanjutnya ini ada Okezone, ya. Fans MotoGP asal Indonesia siap ramaikan sirkuit Sepang. Jadi memang ramai sekali ya para fans MotoGP yang berasal dari Indonesia yang rela jauh-jauh nih geng ya datang ke Malaysia geng ya. Nah ini dia 2 hari yang lalu jelang MotoGP Malaysia penonton padati tribun sirkuit Sepang. Suasana keriuhan tribun jelang MotoGP Malaysia. Apa ini? Nah ramai juga geng ya. Nah ini. Wih. Lalu ada juga dari Okezone. Mantap men. Fans MotoGP asal Indonesia mulai berdatangan ke sirkuit internasional Sepang sejak pagi. Padahal balapan utama GP itu dilakukan sore hari geng ya. Nah di sini tertulis jam 15. Nah, jam 15 jam 3 waktu setempat ya, tapi dari pagi itu sudah ramai sekali ya. Mereka tiba lebih awal untuk mendapatkan tempat terbaik di tribun penonton ya. Kebanyakan dari mereka langsung mengarah ke tribun penonton utama grandstand ya. Oke. Luar biasa. Selain bisa menyaksikan momen dimulai dan berakhirnya balapan, mereka juga bisa menonton perayaan podium dari jarak yang lebih dekat. Iya juga sih ya. Banyak juga penonton lokal dan mancanegara yang berdatangan sejak pagi. Luar biasa geng ya. Nasib baik ini nggak ada berita yang tajuknya ini semakin ketar-ketir, ini nggak ada ini ya. Semakin ketar-ketir Mandalika dikarenakan lebih banyak sirkuit Sepang. Nah itu nggak ada geng ya. Nasib baik ini nggak ada tajuk-tajuk yang kontroversial. Makin ketar-ketir, semakin ketar-ketir nggak ada geng ya. Saat si paling Mandalika dibuat terpesona oleh sirkuit Sepang Malaysia. Oke. Jadi ini ada satu channel dari abang, namanya channelnya ini Abang Bajang ya. Itulah nama channelnya, namanya Bajang ya geng. Oke, kita akan lihat bersama-sama maksudnya seperti apa ini ya. Dan ini dia geng ya, Bang Bajang ini ya, tajuknya adalah saat si paling Mandalika dibuat terpesona oleh sirkuit Sepang yang ada di Malaysia. Jadi abang ini tuh sangat sering sekali ya datang ke sirkuit Mandalika. Dari Mandalika ini masih awal dibina, awal dibangun ya, sampai sekarang itu sering sekali abang ini berkunjung ke Mandalika untuk melihat MotoGP ya. Tetapi ini rupa-rupanya adalah first time pengalaman abang ini untuk
mencoba untuk melihat secara langsung bagaimana MotoGP yang ada di sirkuit Sepang Malaysia, geng. Ini menarik. Oke lah, geng, kita akan lihat bersama-sama, geng, ya, seperti apa video dari channel Abang Bajang ini, geng, ya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng, ya. So kita lihat videonya, geng, ya, seperti apa ini. Untuk shuttle bus yang di Rapid KL. Jadi itu lokasinya di Transportation Hub, itu di lantai dasar. Jadi tinggal ke sana, teman-teman. Terus nanti ya, ini tiketnya harganya untuk sekali berangkat itu 12 ringgit Malaysia, ya. Jadi sekali berangkat 12 ringgit. Kalau untuk total 3 hari tadi aku bayarnya 72 ringgit. Itu dari Kuliah ke Sepang, ya. Jadi bolak-balik. Oke. Tapi nanti Kita langsung skip, ya. Kita skip, ya. Kita langsung melihat ketika semasa abang ini datang, ya. Nah, datang ke lokasinya, geng, ya. Lokasi dari sirkuit Sepang. Oke. Oke. Welcome to Petronas Grand Prix of Malaysia 2024. Oh, Petronas 50 tahun, geng. sampai di Oke. Jadi sekali lagi, ya, abang ini itu sangat sering sekali datang ke Mandalika dan mungkin ini adalah first time beliau datang ke sirkuit Sepang Malaysia, geng, ya. Mungkin untuk belajar, ya, apa saja yang bisa ditingkatkan untuk Mandalika. Jadi dia mungkin belajar dari sirkuit Sepang, ya. Dilihat nih, suasananya seperti apa yang kurang di Mandalika, dia mungkin mencontoh. Nah, jadi dibuat belajar sekalian lah, geng, ya. Jadi dia nonton MotoGP sekalian belajar, ya, apa yang sekiranya bisa ditambahkan, ya, sarana-sarana fasilitas yang bisa ditambahkan untuk sirkuit Mandalika di Indonesia, geng, ya. Itu. Oke. Oke. Ini suasananya, ya. Wih, Motul Kawasaki. Wih. Tapi macam apa ya? Seperti agak mendung, ya, tidak terlalu panas juga suasananya. Gila, ternyata hari Jumat rame banget di Sepang. Hari Jumat. Iya. Itu dia, geng. Nah, ini di tribun, ya, tribun penonton. Wih, sejuk juga, geng, nampaknya, geng. Nggak terlalu panas, ya, untuk tribun penonton. Kita skip langsung. Kita lihat dan dengarkan sama-sama seperti apa pendapat dari Bang Bajang ini ketika melihat sirkuit Sepang Malaysia, geng, ya. Di pertama MotoGP Sepang Malaysian GP. Asli Sepang tuh bagus banget, guys. Ada nyampe sini tuh ngerasa kayak Mandalika tuh jauh banget, ya. Wih. Maksudnya ya Sepang tuh jauh lah kalau mau compare sama Mandalika. Jujur sebagai orang yang biasa di Mandalika, nih tiba-tiba ke Sepang ngeliat gimana Sepang yang wow, top. Itu dia, geng, sedikit penilaian, ya, dari Abang Bajang terkait dengan sirkuit Sepang yang ada di Malaysia, ya, dan Mandalika. Jadi memang ada beberapa aspek-aspek, ya, atau sarana-sarana, prasarana mungkin atau fasilitas, ya,
yang kata abang tersebut itu Sepang itu jauh lebih wah ya, jauh banget daripada Mandalika, kata abang tadi ya, bukan saya yang ngomong, abang tadi geng yang ngomong geng ya. Jadi di video tersebut ada juga beberapa komentar ya, saya akhirnya penasaran lah, kita akan lihat sama-sama seperti apa komentar-komentar dari netizen, entah itu netizen Malaysia, entah itu netizen Indonesia, kita akan lihat sama-sama geng ya. Sepertinya menarik sih ini. Oke geng, ini komentar pertama ya. Pemerintah Malaysia sebelum membangun sesuatu pasti melakukan survei dari semua aspek agar apa yang dibangun tetap relevan untuk tahun-tahun ke depannya. Nah itu oke. Sepang dibangun puluhan tahun lalu tetap keren. Salam dari warga Lombok, Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah ini bukan saya yang ngomong ya, ini komentar ini sendiri nih geng ya. Mandalika terlalu dibesar-besarkan, pembangunan yang tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan banyak di, nah itu ya, nih ya, kalian bisa baca sendiri. Cuma keindahan alamnya aja yang punya nilai lebih. Sepang memang lebih modern, mewah dan lebih berkelas ya, dikarenakan memang sirkuit Sepang itu dibangun jauh lebih lama daripada Mandalika kan geng. Jadi Mandalika itu masih memerlukan upgrading ya, penambahan fasilitas ya, yang nantinya jauh lebih nyaman untuk para penontonnya ya. Itu oke. Dan ini ada lagi, Sepang Malaysia lebih nyaman, lebih murah, lebih terjangkau, modern kayak Eropa, parkir gratis, gak ada preman sama pungli atau pungutan liar. Nah, oke, ini bukan kata saya gengnya, komentar ini. Oke, saya lihat komennya ramai netizen Indonesia, ada masalah sakit hati ya bang. Netizen Indonesia tidak boleh terima kenyataan apa yang admin sampaikan. Sirkuit Sepang memang sudah lama mendunia. Nah, benar, dibilang menjelek-jelekan Mandalika, padahal saya orang sana, maksudnya orang Indonesia ya. Ikutin dan liput Mandalika dari masih lahan kosong. Oh, jadi Bang Bajang ini geng, atau Mas Bajang ini geng ya. Beliau itu sering sekali membuat vlog-vlog ya, video-video dari dia meliput ya, membuat video meliput dari Mandalika masih lahan kosong, tanah kosong, sampai sudah menjadi seperti sekarang itu sudah sering sekali meliput ya. Sekalinya meliput, sekalinya pergi ke sirkuit Sepang Malaysia dituduh menjelek-jelekan. Aduh, gak boleh gitu dong ya. Tidak boleh begitu, karena mungkin abang ini ingin melihat ya seperti apa Sepang International Circuit ya. Dia intinya apa ya, sebagai orang Indonesia bisa belajar geng ya, bisa belajar apa yang sekiranya kurang di Mandalika ya, dilihat nih di Sepang Malaysia. Begitu ya, keren dan mewah, megah, tribun penonton juga mewah dan membuat penonton kelihatan lebih nyaman. Mandalika semoga depannya lebih berbenah lagi. Nah ini yang saya maksud ya. Jadi untuk pihak dari Indonesia, Mandalika itu kedepannya lebih baik lagi geng. Dengan cara gimana ya? Dengan cara kita datang ke sirkuit Sepang ya, kita lihat oh apa yang kurang bisa ditambahin di sirkuit Mandalika, begitu ya. Bener juga ya. Nah ini apalagi ini konten yang tidak bangga dengan apa yang dipunya negara sendiri. Kalau bahas Sepang silahkan bebas, tapi jangan buat jelekin Mandalika dong. Sepang, Mandalika dan lain-lain adalah sirkuit MotoGP yang pastinya sudah melalui standar Dorna atau dunia. Ya maksudnya nggak jelek-jelekin sih, tapi dia itu merasakan abang ini ya, merasakan bagaimana ketika dia datang ke sirkuit Mandalika ya, nggak menjelek-jelekin sama sekali. Saya pun juga dari tadi tidak menjelekkan sama sekali Mandalika itu seperti apa ya, karena memang jika dibandingkan dengan sirkuit Sepang, kata abang tadi itu ya memang jauh ya. Nah gimana caranya sirkuit Mandalika itu bisa setara dengan sirkuit Sepang? Ya harus belajar ya, di-upgrade ya, maksudnya di-upgrade itu mungkin yang sekiranya kurang ya, bumbung-bumbung, atap-atap yang sekiranya masih kurang, atau fasilitas yang bisa ditambah lagi ya. Dari Sepang kita bisa belajar ya, apa yang kurang ditambahin nih geng, di-upgrade sirkuit Mandalika biar nanti kedepannya nanti bisa bertambah lebih baik lagi ya. Meskipun sudah mempunyai sirkuit Mandalika sendiri gengnya, tetapi itu tidak
menutup bahwasanya rakyat Indonesia yang memang pecinta MotoGP ya, mereka pasti akan datang walaupun itu di Malaysia. Contohnya berita ini geng ya, masih ramai orang Indonesia yang datang. Nah itu membuktikan bahwasanya orang Indonesia yang datang-datang ini ya, karena mereka suka, mereka meminati MotoGP begitu geng ya. Ya masih tetap ramai. Jadi di Mandalika mereka datang, di sirkuit Sepang pun mereka juga datang geng. Nah itu ya, jadi nggak ada yang istilahnya berita yang tajuknya ketar-ketir, Mandalika semakin mengketar-ketirkan atau sirkuit Sepang semakin ketar-ketir karena ada Mandalika. Nggak ada yang kayak gitu geng ya. Oke geng, so gimana menurut kalian? Boleh komen di ruang komentar geng ya. Iya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video geng ya. Seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya ucapkan dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye.